langsung bicara dengan Musa. Maka Musa munajat, ya Rob, hambamu ini datang ke tempatku untuk minta dijadikan orang kaya. Munajat sama Allah, ternyata dijawab sama Allah. Musa, hambaku sudah tak takdirkan miskin gitu. Musa tinggal nyampaikan, hamba Allah sudah saya sampaikan sama Allah, tapi jawabannya memang takdirmu miskin gitu. Nah ini orang ini matur sama istrinya, Bu, jebule memang takdir kita miskin begitu. Tapi ibunya nggak putus asa, wis Pak, minta lagi sama Musa, ya. Datang lagi ke Nabi Musa, sama Musa, masya Allah, hendak berkurang-kurang ya khidmatnya. Saya sampaikan kepada Allah, munajat lagi sama Allah, jawabannya sama. Bapak mohon maaf, Allah takdirnya nggak berubah, jenengan memang ditakdirkan miskin gitu. Sampai berulang-ulang terus, akhirnya Allah itu berubah gitu. Allah merubah takdirnya. Kata Allah kepada Nabi Musa, iya, saya jadikan dia kaya tapi cuma 1 tahun. Sampaikan kepada umatmu itu. Maka disampaikan itu, Pak, ada kabar gembira, ini apa? Allah sudah takdirkan untuk jenengan akan jadi orang kaya, tapi cukup 1 tahun itu. Wah, bapak ini masya Allah, karena dia tahu kayaknya cuma 1 tahun, dia menggunakan aji mumpung. Aji mumpung itu baik nggak? Baik. Dia pakai aji mumpung itu, mumpung kaya Bu, ayo kita bantu orang sebanyak-banyaknya, kita buat rumah. Maka digambarkan, ini kisah Israiliyat Bapak Ibu. Israiliyat ini kisah yang kalau akidah kita tidak bertentangan maka boleh dipakai. Kalau riwayatnya tidak palsu, itu boleh dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Jadi Israiliyat ini kisah terjadi di zaman Bani Israel ketika itu. Akhirnya orang ini kan buat rumah besar sekali. Dan Masya Allah, di rumah itu disediakan banyak sekali kebutuhan kaum muslimin. Pokoknya orang butuh apapun tinggal ngambil gitu kan ya. Digambarkan dalam kisah itu, dia buat rumah ada 7 pintu, besar sekali. Isinya sembako apapun, orang mau ngambil silahkan. Dan tidak ada tulisannya ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Kalau itu kan kita ya, karena di masjid kita kan gitu ya, ambil secukupnya, bayar seikhlasnya itu ya. Ini enggak ditulisin, Bapak Ibu yang butuh ambil sepuasnya, ini milik Allah ya, bukan milik saya hanya dititipi sama Allah, ambil sepuasnya. Masya Allah Pak, orang akhirnya masyhur itu, terkenal. Kalau butuh apa-apa datang ke rumah ibu itu, bapak itu, Masya Allah, nggak pernah habis Pak stoknya itu. Dan yang bikin Nabi Musa heran, orang ini kayanya bertahan sampai 3 tahun. Maka Musa nanya sama Allah itu, ya Rabb, dulu janjimu katanya cuma 1 tahun, ini sudah tahun ketiga kok dia masih kaya gitu. Maka Allah menjawab sama Musa, Musa, hambaku itu baru tak bukakan 1 pintu rezeki, ternyata dia malah buka 7 pintu kebaikan untuk orang di sekitarnya. Saya malu kalau dia bisa buka 7 pintu, kok saya baru ngasih 1 pintu tak tutup, saya malu. Saya biarkan dia kaya, karena dia sudah berbuat baik kepada sesama. Wah ini Masya Allah. Makanya ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang tepat adalah nikmat itu akan dicabut oleh Allah kalau kita melakukan kesalahan. Apa salah satunya? Tidak menunaikan haknya. Maka kisahnya ketika bicara ayat itu kan kisah ada Ashabul Jannah. Apa Ashabul Jannah ini? Surat apa Mas? Yang hafiz Quran, Al-Qalam. Ashabul Jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Gitu ya. Kami uji mereka. Ada tahu Bapak Ibu siapa pemilik kebun? Ashabul Jannah namanya pemilik kebun. Itu dulu orang kaya raya, Masya Allah. Kaya sekali Pak. Ya Tuan Takur lah sekarang ini. Tanahnya di mana-mana itu. Kaya raya. Bapak ini punya kebiasaan, dia petani
Masya Allah, nanamnya anggur, buah-buahan yang istimewa itu. Dan bapak ini punya kebiasaan, setiap mau panen, warga diumumkan ya, Bapak Ibu, insya Allah besok kami panen, monggo hadir, lihat, nanti ngambil sepuasnya, silahkan hadir semua itu. Maka Masya Allah, orang miskin itu suka sekali kalau jadwal panen itu ya. Akhirnya berkumpul, berduyun-duyun, ikut menikmati. Dan tentunya tahu diri Pak, nggak ngambil sebanyak-banyaknya ya. Akhirnya apa? Bapak ini tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah berkah. Allah takdirkan meninggal pasangan dermawan ini, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Dan Masya Allah, ternyata anaknya tidak mewarisi kedermawanan orang tuanya ya. Suatu hari 3 kakak adik ini berembuk. Sore hari mereka lihat kebun itu sudah siap panen. Kemudian mereka mengatakan layasrimunnaha musbihin, besok pagi-pagi pasti kita panen raya. Dan mereka berembuk, Allah yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Jangan sampai besok orang miskin tahu kalau kita panen. Padahal kalau bapaknya apa tadi? Kalau mau panen diumumkan, Bapak Ibu monggo besok saya panen raya. Merapat Pak. Gimana Pak? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo merapat semua, ambil ya semuanya ya. Anaknya bahasa Jawane pokil. Pokil itu medit tapi pakai strategi gitu. Jadi dia pokilnya ini meditnya tidak hanya sekedar medit, tapi medit yang berstruktur gitu ya, punya strategi ini. Maka mereka berpagi-pagi berjingkit-jingkit agar tidak ada satupun orang miskin yang tahu bahwa mereka akan panen pagi-pagi. Masya Allah, begitu sampai ladang yang sore hari sudah luar biasa, hasilnya tinggal petik saja itu, pagi hari tiba-tiba hangus. Fa'asbahat kasrim, kata Allah, dijadikan apa? Hancur, bahkan seperti terbakar semua pohon-pohonnya, nggak tersisa sama sekali. Masya Allah. Nah, apa pelajarannya? Akhirnya 3 kakak beradik saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu yang usul, jangan sampai orang miskin ikut menikmati. Makanya Allah sampaikan, Allah tidak akan merubah kenikmatan seseorang sampai orang itu sendiri yang berulah sehingga kenikmatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ayah bunda, bapak ibu, wali santri ya, bapak ini relawan SKM, saya ini sering isi sekolahan, jadi mindsetnya wali santri aja ya. Jadi para relawan sekalian, itulah cara menjaga nikmat agar tetap langgeng bersama kita adalah dijaga, disyukuri dengan cara yang terbaik. Nikmat apapun, nikmat harta, nikmat kesehatan. Makanya ulama zaman dulu, Masya Allah, mereka ini powernya kayak habis-habis baterainya itu ya, luar biasa semangat ibadahnya, semangat berkaryanya untuk umat. Ketika ditanya apa alasannya, jawabannya apa? Rasanya kok Anda ini masih energi sekali. Mereka menjawab, hadhil jawarih ya, hafidnaha anil ma'asi fisikat. Fisik kami ini memang kami habiskan ketika masih muda untuk kepentingan umat itu. Jadi nggak kami biarkan fisik ini mandek. Air itu kalau diam sehat nggak? Air jadi apa ini? Sarang ya, nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau air ini berjalan terus akan bersih, itu dinamis ya. Begitulah hidup. Makanya sekali lagi, bagaimana cara bersyukur tentunya dengan memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Kalau Nabi sudah ngasih tahu iktanim khamsan qabla khamsin, mumpung itu manfaatkan yang 5 sebelum diambil. Datang yang 5. Satu apa kata sehat Nabi? Syababaka qabla haramika, mumpung masih muda sebelum tua. Ini paling tua siapa? Bagus ya. Bagus sih 30 berapa? 30 plus. Tak gawean men seneng ya. Jadi syababaka qabla haramika, Nabi ingatkan betul ya, masa muda sebelum masa tua. Jadi Masya Allah, nanti kita akan senang kalau kita sudah tua, kita pernah
menggunakan kesempatan muda kita untuk banyak kebajikan. Pasti ceritanya lain, Masya Allah. Kita ngomong itu enak, zaman kakek dulu, ya usia seperti kamu ini, ya kerjaannya apa? Sudah melakukan berbagai aktivitas kesana kemari, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah kan berfirman, faidah farol tafangsot. Kalau selesai dari satu amal, pindah ke amal yang lain. Begitu, tidak boleh pada gitu. Ya. Ini kalau masa muda dimaksimalkan. Ya. Kedua, hinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Biar gak miskin tadi caranya kayak umatnya Nabi Musa tadi. Dia dikasih waktu setahun, ternyata dia cerdas. Dia buka pintu rumahnya ada 7 pintu sehingga nggak jadi setahun, malah seumur hidupnya dia kaya raya. Masya Allah itu. Kemudian sihataka qabla sakomik, masa sehat sebelum sakitmu. Sehat memang mahal, betul Pak. Karena ini bagian dari sesuatu yang pasti ya. Kesehatan ini dirasakan oleh orang yang belum sakit kan nikmatnya. Kalau sudah sakit baru tahu betapa nikmatnya nikmat sehat itu. Ya. Hari ini penyakit luar biasa. Kalau kita lihat ini ya, baik sifatnya itu keturunan ataupun enggak, tapi pasti semua ada asbabnya, ada penyebabnya. Yang keempat, faragoka qabla suglika, masih sempat sebelum nanti tidak sempat, sibuk sekali. Yang terakhir tentu hayat atau qabla mautik, hidup sebelum matimu. Berarti Islam ngajari, Nabi ngajari mumpung 5 ini masih kita miliki, sebelum datang yang 5 ya maksimalkan. Maka nasihatnya Nabi, ida asbahta falatan tadril masa. Jangan kalau sedang di waktu pagi hari, tidak usah nunggu datangnya waktu sore. Nunggu itu kan orang-orang kerjaan Pak. Apa itu? Ngabuburit. Nggak usah ditunggu, itu sore itu pasti akan datang itu ya. Wa idza asbah wa idza amsayta fala taqtadil subah. Kalau jenengan sedang di waktu sore, jangan habiskan waktu untuk nunggu pagi. Apa artinya? Diisi dengan kegiatan yang manfaat, maka waktu itu tidak akan terasa banyak sekali. Hanya orang yang panjang angan-angan. Pernah mendengar kan? Tagline-nya orang hebat itu apa itu? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga kan ini. Ini bisa nggak ini? Nggak bisa kan ya. Baik, di kesempatan ini kita akan bicara tentang visi keluarga Muslim sebenarnya. Ya. Apa? Coba, sudah ada yang punya visi? Kalau nggak ada keluarga, saya nanya, apa visi FKAM?